Ya, teman-teman, di hari libur teman-teman ya, liburan bersama keluarga itu lebih baik teman-teman ya. Baik, kita akan mengupdate lagi emiten punya teman-teman. Dan kepada teman-teman yang baru gabung di update saham ID ya, mungkin teman-teman bisa melihat profilnya terlebih dahulu ya. Biar teman-teman nanti ke depannya, oh ini kan jualan kelas apa enggak, apa gitu ya. Nanti lihat aja teman-teman ya. Lihat aja profilnya, ini adalah perjanjian saya dengan teman-teman semenjak channel saya ini dibuat teman-teman ya. Nah, dari mulai saham gocapan ID, awalnya saham gocapan ID teman-teman ya. Terus karena kesini banyak komentar untuk membahas emiten di atas saham gocap ya, akhirnya saya berubah namanya jadi update saham ID ya. Nah, silahkan teman-teman dibaca-baca dahulu ya. Baik, tanpa mengulur waktu dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang telah memberikan like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga terima kasih. Bagi teman-teman tadi jam 15.20-an yang kena notifikasi untuk tanda love berarti mau dibahas teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini kelar semuanya teman-teman ya. Mudah-mudahan sama besok ada waktu, saya ada besok waktu. Mudah-mudahan saya juga dikasihkan kesempatan untuk bisa membahas emiten teman-teman. Masukannya sangat membantu sekali buat saya teman-teman ya. Ataupun usulannya sangat luar biasa membantu sekali. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan lah buat teman-teman semuanya ya. Baik, kita langsung aja ke ASGR. ASGR harga wajar ya. ASGR harga wajar nanti, mungkin harga wajar ada berapa nih? Ada 3 ya. ASGR, RAM, sama CNMA ya. CNMA perasaan udah di itu deh teman-teman. Udah harga wajarnya sudah bagus, sudah dihitung ya. Mungkin nanti kita cek dulu deh, cek dulu ya. CNMA, RAM RAM ada RAM berarti belum ya, belum dibahas, harga wajarnya. Terus CNMA udah ya? CNMA udah belum? CNMA. Ya, CNMA udah teman-teman nih harga wajarnya sudah dibikin. Berarti CNMA udah ya. Tinggal RAM aja berarti ASGR, coba ASGR. ASGR. Ya, ASGR belum teman. Oh, belum diupdate juga teman-teman. Kita update sebentar ya nanti untuk harga wajarnya. Baik teman-teman, kita bahas untuk ASGR dulu. Ini target penurunan udah lama teman-teman nggak dibahas nih ASGR nih, saya hapus dulu, ini juga saya hapus dulu ya. Nah, ini target kenaikan juga sudah terjemput dengan baik. Ya, ini belum ya 936-nya baru ketebus sama ya baru ketebus teman-teman, baru ketembus nih dulu ya. Baru ketembus nih dulu nih tanggal berapa nih? Tanggal 28 Oktober ya, tapi sama shadow aja jadi belum saya hapus karena belum tersentuh sama body teman-teman ya. Harus sama body teman-teman, sama saya baru saya hapus. Baik teman-teman, ini kemarin pas banget ya di tanda kenaikannya, saya kasih tanda dulu deh ya. Nah, ini tanda kenaikannya. Ini tanda kenaikan berikutnya di angka 911 teman-teman. Ada sedikit gap ya, itu bisa menjadi target juga. Nah, target penurunannya di level 775. Ini target kenaikan berikutnya di angka 898, terus di angka 908. Targetnya di sini teman-teman di angka 936. Itu untuk target ASGR ya. Kita lihat lagi tanda-tanda penurunannya. Ini ada gap karena saya khawatir gap ini harus ketutup teman-teman di sini nih. Ada 2 gap nih. Nah, gap sini aja yang saya kasih tahu di 795 itu gap. Nah, ini tanda penurunan kalau dia koreksi ke angka 832 nggak usah masalah. Karena posisi MA20 pun menuju ke atas, MA10 pun menuju ke atas, dan MA200 pun menuju ke atas. Ini posisi uptrend teman-teman. Nah, kita cek untuk ASGR posisinya di mana. Kalau teman-teman udah punya barangnya di bawah, MA10 di bawah candle, harusnya teman-teman sudah ngambil ya. Mungkin bisa ngambil dulu di sini, teman-teman nih, ambil MA10 di bawah candle menuju ke atas. Mungkin udah cuan sedikit, kalau MA10 menuju ke atas, sini sudah ngambil di sini mungkin teman-teman ya. Jadi teman-teman ingat kalau mau ngambil saya tidak akan merekomendasikan angka ataupun harga, tapi saya nyatakan kepada teman-teman, ambil emiten itu yang di bawah, kembalikan kepada hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, ya jangan di atas, dan ambil ketika MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, itu adalah pengambilannya. Nanti apabila average juga begitu teman-teman, teman-teman upayakan
minimal 20% atau ARB sekali teman-teman, nanti ngambilnya itu MA10 di bawah candle menuju ke atas kembali untuk average-nya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat ASGR untuk 1 tahunan sedikit lagi menyentuh harga 892-nya. Kita untuk 10 tahunan teman-teman ya, masih ada potensi ke angka 1000-an. Kemarin sudah lepas daripada supportnya di sini ya. 643, step keduanya di angka 669, spot ini ketiga, ini keempat berarti teman-teman sudah mulai uptrend teman-teman, uptrend ya. Dari mulai sini belum menyentuh harga terendahnya di angka 630. Ini juga belum menyentuh harga terendahnya lagi di angka 669 dan terakhir di sini teman-teman. Ini ketiga, nah ini keempat sudah dipantulkan ya angka. Targetnya di angka 1080-an lah teman-teman. Tapi 1080-an saya di 936 aja dulu ya. Ke atasnya belum ada, berarti saya target di sini aja karena sudah 1 kali belum tercapai. Mudah-mudahan yang ini tercapai ya teman-teman ya. Karena MA10 pun sudah di bawah kanal menuju ke atas. Kalau di sini kan MA10-nya masih menuju ke bawah. Kalau ini sudah mau ditembus MA10, MA20 sama MA200-nya menuju ke atas. Dan semuanya udah di bawah candle, ada koreksi-koreksi dikit wajarlah teman-teman, ini ada sebuah perjalanan. Mudah-mudahan 936 bisa tercapai dengan baik teman-teman ya. Oke, untuk ASGR seperti itu. Nanti kita hitung untuk harga wajarnya. Lanjut ada MDKA. ASGR coba lihat dulu ya, ASGR. MDKA, posisi MDKA belum dihitung juga ya harga wajarnya. Kita cek untuk ASGR ini sudah keluar belum kuartal 4-nya, kadang-kadang udah keluar ya. Oh, bagus teman-teman meningkat ya. MDKA. Dulu saya nunggu-nunggu kuartal 4-nya MDKA itu teman-teman ya. Nah, udah keluar teman-teman ya. MDKA sudah keluar negatif teman-teman ya. Ini berarti milik MDKA. Kita lihat dulu, cek dulu teman-teman ya. Ya, ini milik bandar teman-teman ya, jadi fundamental bisa dikesampingkan dulu gitu kan. Ini milik bandar dan target kemarin sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman ya. Nah, kita tulis dulu target sudah tercapai buat nanti ke depannya, menjadi sejarah. Tercapai. Tanggal sini ya, kemarin ya, di tanggal 22 ya, 22.04.25. Nah, karena sudah tercapai akan kita hapus karena akan digantikan teman-teman ini, masih di target yang sama ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini adalah tanda kenaikan juga teman-teman di sini ya. Satu tiknya 1.700 itu harga kenaikan. Terus nanti kenaikan berikutnya ada di angka 2034 ya. Saya di sini tidak punya teman-teman ya, cuma di sini doang nih. Ini juga yang kemarin ya. Di sini tidak ada tanda kenaikan, di sini pun tidak ada tanda kenaikan. Jadi saya pikir oh di sini nih. Kita cek ini merah atau hijau, bukan ya. Bukan tanda kenaikan. Kecuali kalau di sininya merah teman-teman, tanggal 21 merah aja, ini tanda kenaikan, tapi kalau di sini hijau enggak teman-teman. Saya pikir langsung ke sini ajalah teman-teman ya, kenapa biarkan ini menjadi seperti halnya di sini teman-teman, dia akan mencari dulu target kenaikannya. Posisi sekarang lagi bagus, lagi uptrend, perhatikan untuk tanda penurunan apabila turun ke level 1575, nggak usah masalah teman-teman ya, biarkan dia koreksinya ke situ. Nah, ini sudah bikin step ya, step 1, step 2, sama step 3. Ini mudah-mudahan menjadi ini step 3-nya berjalan dengan baik, bisa sampai mungkin setengahnya ke angka 1.800 dulu, langsung ada koreksi lagi, pinginnya seperti itu teman-teman, dan targetnya di angka 2000-an teman-teman ya. Perhatikan bandar lokal sudah akumulasi lagi, dulu akumulasi sejak tanggal 12 Maret, sekarang akumulasi lagi teman-teman untuk bandar lokalnya. Kita cek bandar lokalnya siapa yang akumulasi, ada AKSS sama MG broker bagus teman-teman ya, dan di samping itu juga Foren sudah akumulasi. Ini milik bandar teman-teman, karena milik wajar perhatikan di sini. Ya, PE rasionya 100, yang punya PE rasio di atas 100 itu milik bandar. AKZP ya bagus teman-teman, AK sama ZP sudah mulai bagus. BK juga sudah mulai masuk, tapi sedikit biarin aja BK masuk sedikit teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke sini ya teman-teman, angka 2000. Apabila dia koreksi sampai ke level 1400 lagi dan ditahan di sini mungkin masih aman teman-teman. Lihat aja nanti MA10-nya apakah belok ke bawah atau dia malah masih menunjukkan ke atas, itu masih aman. Tetap harus hati-hati area-area penurunannya di angka 1040, di angka 1200 teman-teman ya. Karena ini gap yang meninggalkan penurunan yang harus diselesaikan nanti teman-teman ya.
andaikan dia naik pun nanti suatu saat dia akan kembali ke sini. Kalian harus ingat tragedi tanggal 8 teman ini. Ini tragedi tanggal 8 ya. Tanggal 8, tanggal 9 sebuah tragedi penurunan pas libur teman-teman ya. Pas habis liburan gitu kan, langsung dem gitu kan ke bawah. Oke, teman-teman, MDK bagus ya pungutannya dan ini milik bandar, tenang aja teman-teman yang nyangkut di atas Sun, teman-teman cepat kejemput, yang nyangkut di atas asal lebih baik average aja mumpung sekarang lagi murah, ya, average aja, upayakan teman-teman average, di bawah harga tengah ini teman-teman ya, hasilnya. Ya, mungkin teman-teman yang di area-area 2000-an, mungkin bisa di angka 1.900, yang di angka pucuk banget, upayakan di bawah harga tengah ini teman-teman, di angka 3.300, mudah-mudahan di bawah ke bawah dikit dah ya, di angka 2000-an, 2.900 atau enggak pas 3.000 pas nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting di bawah harga tengahnya, karena ini setiap harinya bergerak teman-teman ya, ini 108 nanti 72, 73 kadang seperti itu bergerak terus teman-teman ya. Sesuai dengan, PR rasionya. Oke teman-teman MDK bagus ya pungutannya dan sekarang juga lagi uptrend. Demas teman-teman si Demas. Ini Demas sebenarnya alot teman-teman ya. Demas ada berita bagian dividen nggak nih? Kita cek Demas. Corporate action-nya teman-teman ya. Ini emiten yang paling alot padahal cuma memperebutkan berapa persen gitu teman-teman ya. Cuman karena ini fundamentalnya baik teman-teman dan bagus teman-teman ya. Cenderung kemarin doang yang nggak bagi dividen jadi ada alasan si si emitennya untuk menurunkan harga ya. Ada penurunan teman-teman kuartal 4-nya ada penurunan ya 602 ke 210 ya. Oh saya mau ngelihat aksi korporasinya malah ke situ ya. RUPS 28 April teman-teman ya hari Senin. Nah, mudah-mudahan ada kabar baik ya untuk dividennya. Coba saya cek dulu sebentar ya. Belum ada beritanya teman-teman ya, nanti kita kalau ada beritanya langsung aja tanggal 28 RUPS teman-teman ya. Nah teman-teman kalau perhatikan deh Mas ya, ternyata bandar lokal kemarin sempat kenaikan tertinggi sini nih teman-teman nih, bandar lokal sempat keluar teman-teman ya, bandar lokal sempat keluar, tapi Foreign yang bagus teman-teman perhatikan ya, Foreign ngambil terus dia keluar sebentar terus terakhir dia ngambil lagi. Tetapi bandar lokal sudah mulai ngambil lagi, lokal ini teman-teman, ini target saya sudah tercapai dengan baik ya. Ini hanya merebutkan berapa teman-teman ini kan, harga wajarnya 200 teman-teman ya. Kalau teman perhatikan deh Mas ya, teman-teman di 170 atau biasanya kalau pembagian dividen tuh, kalau dia bagian dividen ya, biasanya itu nyampe ke 180-an teman-teman ya. Ini berarti ini, standarnya teman-teman ya, kalau dia tidak ke 200 teman-teman ke sini kan. Kan ini sudah dari berapa tahun ya, tahun 2022 tidak pernah dan 2023 tidak nyampe, 2022 pun akhirnya tidak nyampe. Teman-teman kalau teman-teman mau gennya ya, take profit-nya aja di angka 170-an teman-teman ya, atau enggak 160-an deh, 170 itu tercapai ya. Tercapai dengan baik tahun 2023, 2024 itu paling tingginya 160 ya, paling tingginya di sini teman-teman 170 ya, April 2024 ya. Nah, teman-teman di sini aja take profit-nya antara 170 atau 169 aja, kalau mau teman-teman, gennya aja ya. Karena secara fundamental hanya 200 aja, ini juga agak alot teman-teman, ini agak alot teman-teman ya. Target saya di angka 160 dan, di angka 170. Nah, jadi paling berapa persen sih teman-teman ini merebutkan berapa persen ya dari sini nih? Ke sini berapa sih? 30% lumayan nih teman-teman ya. Kalau dari sini teman-teman tinggal sedikit lagi berapa persen lagi berarti? Tinggal, 13% lagi. Ya teman-teman biasanya nih, si Demas itu ketika pembagian dividen teman-teman ya, nah dia suka di dividen trap-nya kadang-kadang dividen trap-nya nggak kekejar teman-teman ya. Jadi cenderung nanti di tahun berikutnya biasa kekejar, berdasarkan kebiasaan seperti itu ya. Soalnya teman-teman nanti, gitu aja ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau dividennya atau gennya. Kalau gennya itu lebih baik teman-teman contohnya bagiin dividen gitu ya. Contohnya bagiin dividen nih, teman-teman misalkan bagiin dividen, nanti hati-hati dividen trap-nya teman-teman ya. Hati-hati dividen trap soalnya tahun 2024 kan dia tidak bagiin dividen ya. Kita cek deh tahun 2023-nya, ini November, mana? Nah, kebagian kan. Nah, 12 perak kan di 163 tuh di sini teman-teman. Jadi, 170-an langsung ada dari dividen trap dia tidak kena lagi kan 176-nya. Karena mungkin kayaknya si Banda sudah tahu tidak akan bagi dividen jadi, nah dividen trap 10 perak teman-teman ya.
Mungkin kalau yang pertama, bisa kekejar tahun 2023 teman-teman, tapi yang keduanya seperti yang sudah tahu teman-teman foreign ya, perhatikan ya, ketika dividen tahun 2023, eee, bagi 12 perak seperti yang si foreign itu tahu nih nggak bakal dibagi dividen, sekarang kayaknya udah ada informasi A1 saya bilang teman-teman ya. Biasanya kalau foreign itu punya informasi A1 teman-teman, makanya dia langsung dijual terus ya, dijual terus ya. Perhatikan, tidak ngambil, banyak. Nah, tapi di sini di hari-hari terakhir nah, di hari-hari terakhir, 1 bulan sebelum ya, 11 Maret, 12 Maret sudah ngambil foreign teman-teman ya. Nah, kan sekarang nanti, dividen trap-nya ya, dividen di RUPS-nya ya. Nanti teman-teman, istilahnya mudah-mudahan si foreign-nya karena ini informasi A1 biasanya foreign sudah ngambil lagi teman-teman atau emang sengaja buat ngambil teman-teman sengaja buat ngambil gennya ketika diisukan RUPS, ketika berita bukan isu ya, ketika RUPS akan terjadi. Kita lihat besok teman-teman apakah foreign jualan atau tidak ya. Target yang saya targetkan sudah tercapai ya teman-teman di tanggal 24 ya. Ini buat nanti aja teman-teman, buat nanti ke depan kalau dia terjadi penurunan lagi. Nah, ini gitu teman-teman ya. Di sini di apa, di si kepala merahnya ya. Ini juga, sebenarnya sini udah tercapai. Ini juga tercapai tapi belum saya hapus ya. Tanggal 26/04/25. Sambil santai ya teman-teman ya. Hasilnya sudah tercapai dengan baik ya. Oke teman-teman ya, target selanjutnya di angka 161 sama di angka 7. Ini kalau terjadi dividen, bagus teman-teman bisa ke angka 172 nih. Cuman teman-teman kalau dividennya sedikit, take profit di sini aja juga sudah bagus teman-teman ya, sudah lumayan lah ya, teman-teman juga sudah lumayan kalau take profit di sini. Si Smart Money belum jualan, ingat Smart Money belum jualan. Berdasarkan pengalaman tahun kemarin kan, jualannya itu ketika dia besoknya dividen, teman-teman dibagiin dividen, nah sehari sebelumnya itu jualan, mereka asing jualan. Cuman yang kemarin kan, masalahnya si asing sudah tahu bahwa dividen tahun 2024 nggak bakal dibagikan, maka langsung dia jual sekarang. Nah, sekarang ini dividen mungkin karena si yang sudah ngambil teman-teman, saya pikir sih informasi A1 dia teman-teman, mudah-mudahan terjadi, dividen apa nama, dividen ada lagi gitu ya, karena kan baru RPS tanggal 28 ya. Nanti mungkin setelah, RUPS kita lihat nih, asing keluar enggak. Kalau asing keluar bisa terjadi tidak pembagian dividen lagi gitu kan. Tapi kalau asing semakin masuk tunggu sampai 1 hari sebelum kalau teman-teman mau gennya, tunggu sampai, istilahnya mau bagi dividen ya teman-teman ya. Ini Smart Money juga belum jualan teman-teman. Ya berarti ini belum masuk besar teman-teman. Maaf, belum keluar besar-besaran, apalagi foreign belum keluar besar-besaran. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya. Ya Mas, sudah DOS sekarang si DOS DOS. Ini DOS sama teman kita kayaknya milik, ini ada ketokohannya teman-teman. DOS itu ada ketokohan dan, buat juga ada ketokohan ya. Ini target yang saya targetkan sudah ini dia ngambil itu lagi teman-teman, ngasih tahu lagi dia ini, di 157-nya ada tanda-tanda kenaikan biarin aja. Nah, kalau dia koreksi ke angka 140 nggak jadi masalah. Bandar lokal terus ngambil, perhatikan bandar lokal terus ngambil. Kalau foreign teman-teman belum keluar ya. Ini targetnya di sini teman-teman di angka 290. Saya tidak akan ke atas tapi di sini aja. Di angka 295 kali ini ada ketokohan juga. Ini target di bawahnya di sini teman-teman ya, di angka 214, yang kedua di sini teman-teman. Nah, sini dia. Nah, ini di sini teman-teman di angka 189 ya. Dia sudah melewati satu bukit terkecilnya atau dua yang paling bawahnya. Ini sudah lagi koreksi, apabila koreksi ke level 140 jangan usah masalah selama MA20-nya menuju ke atas masih posisi aman. Posisi untuk bandar lokalnya terus akumulasi, perhatikan ya. Oren pun kemarin sudah nambah muatan lagi walaupun ada pembuangan sedikit tapi sudah nambah lagi. Kalau kita gabungan perhatikan teman-teman semakin di atas artinya si Foreign juga masih posisi akumulasi. Smart money sudah mulai ngumpul. Biasanya kalau smart money ngumpul teman-teman ya suka terjadi kenaikan. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 186. Oke, kita lanjut ke buat teman-teman buat ya. Kita lanjut ke buat. Ini sama ada ketokohan juga. Posisinya hampir sama teman-teman ya. Ini juga sudah ngasih tahu nih teman-teman ya ke tanda kenaikan di angka 118. Ya saya biarkan ya karena sedikit teman-teman ke angka 126 lah tanda kenaikannya sudah mulai di saya sideways. Posisi foreign juga sudah ngambil posisi
Si Banda Lokal juga sudah ngambil, artinya cenderung bagus teman-teman ya. Ini tanda kenaikannya di angka 140, di angka 133 dan targetnya di angka 155, di angka 192 dan di angka 235 teman ini targetnya ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja targetnya yang mana teman-teman untuk kenaikannya karena ini target, tapi ya, jangan lupa bahwa ini target penurunan di 84 di angka 86 ya. Mudah-mudahan sih untuk masa depannya biarin aja kalau untuk masa depannya biar saya tidak nandain lagi. Maksudnya seperti itu teman-teman. Setiap ada tanda-tanda penurunan akan saya kasih tahu teman-teman biar nanti ke depannya saya tidak nandain lagi gitu teman-teman ya. Oke, buat penguatan sudah bagus, smart money juga sudah mulai bagus, artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada, tetap harus hati-hati di area 97 ada area penurunannya teman-teman ya. Lanjut ke meja. Meja kemarin di itu ya. Di apa namanya? Meja Harta Jaya Karya. Wis keren teman-teman meja nih, sampai ke 58% teman-teman ya. Nah ini tunggu pantulan aja teman-teman ya, kalau tidak ada pantulan biasanya bisa kena apa namanya, bisa kena dividen trap gitu ya. Kemarin ya ke CC sudah masuk tapi tidak mau teman-teman ya. CC cenderung malahan jualan teman-teman, mungkin mereka sudah untungnya sudah ada teman-teman ya. Masa jualan lebih baik teman-teman santai aja, tunggu aja teman-teman, jangan ngambil eh, ketika jatuh seperti ini teman, jangan ngambil ketika jatuh seperti ini karena kalau turun lagi sakit teman-teman ya. Kita lihat cek meja posisi di mana. Harusnya sih ada pantulan teman-teman ya, ini harus ada pantulan untuk menjaga tidak terjadi umak teman-teman ya. Nah sudah mulai dikit lagi harga murahnya teman, supportnya 128, saya punya di angka 128, 128 di sini ya, 123 meja betul kan, betul meja sini 124. Nah, saya punya di penurunan di angka dikit lagi ya 162 sama 157 teman-teman nih. Ya di sini 157 nih. Ya teman-teman harap bersabar aja karena 162 sekarang 162 nih. Ini dikit lagi teman-teman dia 15 berarti gedein dikit deh. Nih ya. Mudah-mudahan tidak kejebol teman-teman ya. Kita hapus dulu ini sekarang udah 58%, harusnya ada pantulan, ingat ya. Harus ada pantulan. Ini target kenaikannya. Ini tanda penurunannya sudah lewati dengan baik. Ini ARB langsung tidak bisa dijual teman-teman 158. Nah, jadi si bandar lokal sebenarnya sudah ngambil teman-teman. Bandar lokal hanya ngebuang, hanya nahan aja dikit teman-teman ya. Tahanan langsung di angka 896 ribu lot ya. Jadinya beta border tipis ya, hati-hati. Bisa kembali lagi jatuhnya nih, sudah ditahan sama dia nih di angka 179 teman-teman. Kalau kalau ada kenaikan di 179 teman-teman ya. Teman-teman, mungkin seperti itu ya. Ini lagi downtrend dulu, jangan ngambil golok jatuh teman-teman ya, hati-hati. Ini target penuh. Di bawahnya ada lagi nggak? Oh ada, masih ada teman sama 101 ini saya nih. Mudah-mudahan sini ada pantulan de sementara. Kalau ada pantulan, kalau dia tidak sanggup teman-teman seperti kemarin saya bicarakan teman-teman ke setengahnya, itu cenderung dia akan downtrend kembali ya. Apalagi kalau 219 di kebawahin lagi, itu cenderung akan downtrend kembali. Ini tanda-tanda kenaikan nanti di sini teman-teman. Ini gap, ini juga gap nih. Sorry, sini gap teman-teman ya. Ini gap nih tanda-tanda kenaikannya sebelah situ. Tinggal tanda penurunan aja belum dilewati ya. Biarin aja, harusnya sih ini ada yang namanya pantulan atau penahanan biar tidak terjadi umak teman-teman ya. Kalau nggak bisa disuspend langsung, udah sekitar 58% ya. Kalau mau average nanti aja teman-teman ya, nanti aja. Ini dia belum pernah menyentuh harga offernya, jadi ada kesempatan ke atas lagi, tapi tetap teman-teman ya. Nanti standarnya itu di sini kan teman-teman di angka 356, 356 standarnya, itu mungkin tadi targetnya ke situ aja teman-teman ya. Kalau nggak ke angka sini nih, 3331 ya. Jadi teman-teman yang mau average tunggu aja sampai MA10 benar-benar di bawah candle. Emang agak lama teman-teman ya, agak lama, memang agak lama. Lebih baik teman-teman tunggu di situ aja. Lebih baik teman bersabar ketika mau average, jangan mentang-mentang sudah turun seperti ini. Kecuali average teman-teman langsung di harga segini nih. Tapi lebih baik teman-teman santai aja. Santai aja. Nggak apa-apa teman-teman sampai turun seperti ini karena dia sudah punya siklus ya. 1, 2 nih, artinya dia tinggal naikkan targetnya di angka tengah aja 241. Artinya teman-teman average upayakan di angka di bawah 241, 240, 227, 230 ya. Biar di harga tengahnya. Lanjut, ada GRPM. GRPM.
GRPM, GRPM. Lagi sideways ya teman-teman. Lagi sideways, lagi bagus teman-teman. Nah, kita cek deh. GRPM posisi di mana? GRPM. Ini teman kita bagus juga. Cuma kalau sideways lama teman-teman itu tandanya si bandar lagi akumulasi. GRPM udah bikin satu siklus, sudah di harga terendahnya. Tinggal tunggu waktu aja teman-teman. Kita over normal, smart money harus ada. Nanti tunggu smart money aja biasa boom ya. Target kenaikan ada di angka 496, tanda penurunan di angka 43 teman-teman ya. GRPM kita cek GRPM. Kapan akselerasi teman-teman ya. Wah, ini LK. Oh, kemarin sudah dibahas LK-nya teman-teman ya, yang kurang baik tuh LK-nya. Oke, teman-teman, ini sudah bikin satu siklus, tinggal tunggu waktu aja ini teman-teman ya. Bandar Poren juga sudah akumulasi, perhatikan udah bagus nih Bandar Poren ya. Tinggal bandar lokal aja belum mengizinkan, biarin aja teman-teman ya. Tunggu sampai benar-benar si smart money sudah mulai masuk nih. Emang agak lama betul, agak lama. Perhatikan ya. Teman-teman, tinggal nunggu aja, tinggal nunggu waktu aja ini mah. Tinggal nunggu waktu aja teman-teman, jangan sampai setelah di sini kesel, kagak diangkat-angkat. Itulah yang ditunggu-tunggu teman-teman. Kalau psikologis kita sudah terganggu, teman-teman, dari situlah tandanya si bandar atau market makernya cenderung berhasil supaya kita cut loss, teman-teman, supaya kita bosan, supaya kita meninggalkan. Ngapain katanya ditungguin, tapi kalau teman-teman sabar, hasilnya juga lumayan, teman-teman ya. Mungkin teman-teman harus sabar agak lama juga gitu kan. Kemarin aja dari mulai tanggal berapa nih? Februari tanggal 23 di up Juli, teman-teman. Terus diturunin lagi dari bulan Agustus ya, di up kembali tahun 2025 Januari. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 6 bulan, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pingin masuk, teman-teman upayakan nanti smart money aja, nunggu smart money aja masuk, teman-teman ya. Di sini smart money sudah mulai masuk berapa bulan ya, lumayan sih, nggak terlalu lama gitu kan. Kalau smart money sudah mulai masuk tidak terlalu lama. Teman-teman, seperti itu ya, karena kecenderungan kalau ada bandarnya begitu teman-teman, kalau ada bandarnya itu cenderung seperti yang dibiarkan. Jadi sebenarnya lagi dipungut, pungut, pungut, pungut teman-teman, dikit-dikit, dikit-dikit, dikit. Nah, ini kan waktunya kemarin jualan teman-teman, sudah jual, sudah habis, tinggal mungutnya kan. Di bandar lokal belum mungut, belum terlalu mungut banyak, baru bandar foreign aja yang mungut. Oke teman-teman, seperti itu untuk GRPM. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, teman-teman. Jangan sampai teman-teman beli saham di atas ya. Upayakan kembali kepada hukum dasarnya. Beli saham itu di bawah. Beli saham itu di bawah. Seperti yang suka saya bilang, teman-teman butuh 3 garis ya. Kalau teman-teman tidak ada aplikasi seperti ini, coba teman-teman di sini bikin garis aja nih, garis atas, garis bawah sini nih, kayak gini nih teman-teman. Contoh-contoh ini mas contoh ya. Ini garis atas, klik di sini, garis bawah, tengah di sini, bawah di sini. Jadi teman-teman harus ukur tuh ya. Tinggal ukur aja teman-teman berapa 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 apa namanya? berapa keseluruhan sini sekitar 52%, berarti 58 bagi 2 aja teman-teman. Jadi sini bagi 2 aja. Nanti berarti kan sekitar 25 plus 27-an ya, 28. Nah, nanti harga tengahnya di sini, teman-teman di sini nih. Nah, tengahnya nanti pertama di sini, nanti ke istilahnya yang keduanya di sini. Nanti yang terakhirnya di bawah. Jadi tengahnya bikin tengahnya di sini. Garis tengah aja, bread, garis tengah. Berarti kalau saya beli di atasnya mahal, kalau beli di bawahnya murah. Nah, tinggal tunggu aja, tinggal MA10 di bawah karena menuju ke atas. Ini sudah mulai bagus, MA10-nya sudah mulai di antara candle, teman-teman. Tinggal nunggu centingan dikit ya, mungkin bisa ke arah 49 dulu, baru mungkin lihat smart money dan bandar lokal masuk, bisa di up kembali. Cuman ini kemarin sejarahnya agak lama. Mudah-mudahan tidak ngikutin sejarah ya, mudah-mudahan terjadi lagi. Karena kan market lagi bagus, teman-teman. Sekarang market lagi bagus, mudah-mudahan bisa terjadi kenaikan lebih cepat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, segitu teman-teman obrolan terakhirnya dan ciao.